kita masih mendengarkan banyaknya laporan-laporan mengenai keadaan pekerja migran kita ataupun korban-korban yang mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. We heard that a lot of workers here, especially coming from Indonesia, are unprocedural workers. I mean, just like entering to a country in a legal ways. Is it true? Gajinya besar. Besar berapa gajinya, Pak? Per bulan bisa dapat berapa tuh kira-kira dalam rupiah? Ya 12. 12 juta? Iya. Pak, Bapak datang ke sini lewat jalur apa, Pak? Kangen Mas Edo nggak? Nggak. Kenapa? Kangen Mas Edo ya? Iya, kangen lah. Ada sejumlah informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa pekerja Indonesia yang berada di Asia Tenggara mengalami tindakan yang tidak mengenakan. Sebuah video beredar menayangkan sekelompok orang sedang berkumpul di kamar dan mengaku menjadi korban TPPO di KK Park, Myawaddy, Myanmar pada 9 September 2024. Kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Kami mohon agar segera mengevakuasi kami, korban TPPO yang berada di Myanmar, tepatnya di daerah Myawaddy. Pihak keluarga Angga di Sukabumi menyampaikan jika hingga saat ini ke-13 orang PMI tersebut masih berada di Myawaddy dan belum ada kepastian kapan kembali ke tanah air. Saya beserta tim AB Plus langsung menuju ke Kamboja, negara tetangga, dan saya akan melihat bagaimana kondisi pekerja migran di sana. Eksklusif. ...3.366 orang disebutkan menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia yang dirilis oleh Kemenko PMK. Angkanya kemudian berubah menjadi 698 per Juli 2024. Ini tak lantas membuat bahwa sesungguhnya persoalan ini sudah surut begitu saja. Karena prakteknya kita masih mendengarkan banyaknya laporan-laporan mengenai keadaan pekerja migran kita ataupun korban-korban yang mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri persis di depan bundaran Gold Lion ataupun patung singa di Provinsi Sihanoukville, Kamboja. Saya akan hadir di sini dan mengecek langsung, melihat keadaan pekerja migran kita. Mereka-mereka yang mengadu nasib di sini. Kita akan lihat langsung bagaimana keadaan mereka. Kita akan lihat dengan mata kepala kita sendiri. Saya Abraham Silaban, saya akan hadirkan temuan-temuan saya untuk Anda. Saya Abraham Silaban mendatangi negeri Angkor Wat atau Kamboja untuk menemui dan melihat lebih dekat saudara kita yang bekerja di sana. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Ini daerah apa sih? Ini lokasi apa? Ini mes, Pak. Ini mes ya? Ya, sobat, saya Abraham Silaban, eksklusif
hari ini saya berada di tempat di mana pekerja migran Indonesia, mereka yang bekerja di Kamboja, akan menunjukkan kepada kita bagaimana mereka tinggal dan seperti apa kehidupan mereka. Dan kita akan melihat lebih dekat. Saya sudah berbincang bersama dengan beberapa di antaranya yang memberikan akses kepada kami untuk melihat lebih dekat bagaimana hari-hari mereka di sini, lepas dari banyaknya desas-desus yang berseliweran mengenai keadaan pekerja migran Indonesia, utamanya yang mereka disebut ditahan, tidak mendapatkan haknya dan lain sebagainya. Tapi kita coba lihat lebih dekat mereka di sini. Saya Abraham Silaban bersama dengan para pekerja migran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya Pak sudah ajak kami ke sini ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Kita lihat di sini lagi pada apa ini semua Pak? Santai. Lagi rebahan. Habis kerja seharian. Luar biasa. Ini modelnya atas bawah ya Pak ya, tapi ini spring bed ya Pak ya? Spring bed semua. Oh ini spring bed. Oh, luar biasa. Busa Pak, spring bed asli Pak. Oh ya? Iya. Asli spring bed ini? Iya, bukan busa. Ini sejak kapan ini spring bed di sini atau memang udah dari dulu begini? Dari dulu Pak, dari gini Pak. Dari dulu ya? Iya. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Sodikin, Pak. Pak Sodikin. Iya. Dari mana? Dari Purwodadi. Purwodadi. Oke, udah berapa lama kerja di sini Pak? Baru Pak 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oke, gimana kerasan di sini Pak? Oh kerasan Pak. Oh, luar biasa. Fasilitasnya mewah. Mewah Pak. Iya. Oke, bawa ini ya barang-barang seadanya ya di sini ya Pak ya. Iya Pak. Bapak kerja bagian apa Pak? Bagian sipil Pak. Sipil. Sipil itu yang bagian apa? Plaster, finishing itu loh Pak. Oke. Aci plaster itu loh Pak. Oke. Apa yang bikin Bapak kerasan di sini? Ya terutama fasilitasnya mewah, kerja gajinya besar. Besar berapa gajinya Pak? Per bulan bisa dapat berapa tuh kira-kira dalam rupiah? Ya 12. 12 juta? Iya. Luar biasa. Dikasih makan sehari 3 kali. Oke, sehari 3 kali? Iya. Bapak nggak mengalami hal yang Enggak enak Pak. di sini Pak? Enggak. Cerita kepada kami Pak, kalau Iya, misalnya ada yang terjadi Pak. Enggak ada. Nggak ada Pak? Di sini kerasan Pak. Dan digaji 12 juta ya Pak ya? Iya. Kalau di Indonesia 2 juta Pak. 1 bulan 4 juta itu kalau yang udah nggak merokok. Pak, Bapak datang ke sini lewat jalur apa Pak? Iya. Jalur resmi Pak. Jalur resmi gimana? Siapa yang ngajak Bapak ke sini? Ya perusahaan. Perusahaan yang ngajak Iya. Bapak ke sini? Iya. Working permit-nya, izin kerjanya ada nggak sebetulnya Pak? Ada. Oh. Resmi Pak. Kalau disebutkan bahwa Bapak datang ke sini jalur yang tidak resmi segala macamnya, Bapak bilang apa itu? Hoak itu. Oh, Iya. usia berapa Pak? Usia 53 Pak. 53 tahun? Iya. Bapak ke Kamboja cari kerja? Iya. Kenapa nggak udah tinggal di kampung aja Pak? Kampung mana? Wah, belum ada modal Mas. Belum ada modal? Kampung mana? Kampung ngano kandangan tapi kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Oke, 53 tahun. Udah berapa lama sini? Ini 3 bulan Mas. 3 bulan. Bapak datang ke sini lewat jalur apa? Jalur resmi. Jalur resmi? Iya. Ya, jalur resmi kan pemerintah nggak punya kerjasama katanya Pak, segala macam gitu. Bapak datang ke sini lewat siapa yang ngajak? Perusahaan. Perusahaan? Teman. Oke. Dan ada working permit-nya? Ada. Sama otoritas Kamboja kan suka dicek tuh imigrasinya. Masalah nggak itu? Enggak. Ada yang ditahan nggak di sini atau dipotong gajinya nggak di sini? Enggak. Bapak dimintai uang nggak waktu Bapak mau dapat kesini. kerja di sini ya? Enggak. Gratis Pak. Gratis? Iya. Gratis. Tanggung perusahaan semua. Oke. Ada waktu off-nya nggak kalau kerja gitu? Ada waktu jam off, kerja kapan, istirahat Ada. kapan? Oke, berapa jam untuk istirahat misalnya Kalau sehari siang kerja? itu 2 jam Pak. 2 jam? Iya. Kerja mulai dari jam? Jam 7 sampai jam 11, nanti jam 1 sampai jam Oke, jadi istirahatnya 2 jam? 2 jam siang. Dari jam 7 sampai jam 5 sore? Ya, Jadi jam 5 sore itu ke atas sudah bisa istirahat? iya, istirahat. Jam 11 istirahat Pak. Oke. Oh, luar biasa. Dan di situ dibiayain semua itu Pak, makanan Iya, segala iya. macam? Semua ditanggung ke perusahaan. Oh, luar biasa. Wifi gratis? WiFi gratis. Berapa lama kerja? Bareng-bareng ini satu tim baru. Oh, barang berangkatnya. Iya. Kalau disebutkan model kerja seperti ini sulit bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia gitu, Pak. Untuk Bapak, andai ke depan terjadi apa-apa, menurut Bapak seperti apa? Ya semuanya tergantung yang di atas lah menurut saya. Kita kan seorang Muslim jadinya tergantung yang di atas dan
selama berjalan ini 3 bulan itu nggak ada masalah apa-apa, semuanya lancar, Oke. upah lancar, keamanan juga lancar semuanya. Gitu. Oke. Yang Bapak tahu di sini bangunan ini diperuntukkan untuk apa, Pak? Ya kurang tahu ya saya ini cuman apalagi bagian sipilnya bagian ini saluran pinggir jalan, jadi kurang mengetahui soal bangunan, kurang tahu. Oke. Ini buat apa kurang tahu. Terus di lapangan pinggir jalan kerjaannya semuanya tim ini. Satu pekerja dapat berapa lemari? Satu. Atas bawah itu loh, Pak. Oke, atas bawah ini milik satu orang. Oh, luar biasa, gitu loh. Dapat kabinet kayak gini ya. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Edo. Mas Edo, mau telepon keluarga nggak? Bisa telepon keluarga. Mas Edo ngontak keluarganya di rumah. Halo. Nah, Halo. Iya. Terus kalau MNC itu meh meliput Mas Dedi kira iso telepon keluarga pura. Ya bisa mendina telepon kan. Halo Ibu, maaf mengganggu ya. Ya, Ya, dengan Mbak siapa namanya? Mbak Eri. Mbak Eri, sehat ya di Purwodadi? Ya, sehat. Ya, pertama kami turut berduka. Kami dengar neneknya baru berpulang. Semoga diterima di sisi yang kuasa dan keluarga diberikan ketabahan. Itu ya. Ya. Terus, kami juga di sini datang. Kami mau ngecek keadaan pekerja di sini, termasuk suaminya Mbak Eri. Karena kan banyak desas-desus di luar sana mengenai keadaan pekerja migran yang kerja di luar negeri, keadaannya nggak baik-baik. Tapi kita coba cek di sini, di tengah desas-desus itu, rumor-rumor itu, keadaannya baik-baik ya, Mas Edo ya? Baik. Itu. Ya, baik. Kangen Mas Edo nggak? Nggak. Kenapa? Kangen Mas Edo ya? Ya, kangen lah. Sejauh yang kami cek, Mas Edo di sini masih setia. Apa yang mau disampaikan harapan untuk Mas Edo yang kerja di sini, Mbak Eri? Harapannya kerjanya yang rajin. Gak usah tergiur sama apa ya, Ya. kehidupan di sana, kehidupan yang negatif, jangan tergiur. Anak usia berapa, Mas Edo? Jalan 3 tahun 3 tahun. Baru satu ya anaknya? baru satu. Baru satu. Jadi apa yang mau disampaikan kepada Mbak Eri? Ya sehat-sehat selalu, jaga kehormatan keluarga. Oke, luar biasa. Oke. Mbak Eri terakhir nih, Mbak Eri pernah khawatir nggak sih dengar ada informasi mengenai pekerja-pekerja di luar negeri yang ditahan lah, terus kemudian disiksa lah, nggak dibayar lah gajinya, terus kemudian ya kerja yang aneh-aneh lah, nipu orang segala macam. Ada nggak ketakutan ke arah situ, Mbak Eri? Ya pastinya ada, soalnya dulu pertama mau berangkat ke sana itu udah tak larang sebenarnya, tapi diyakinin sama Mas Edunya. Kan takut sama berita-berita yang di sana itu toh. Apa yang buat Mbak Eri akhirnya mengizinkan suami untuk berangkat kerja ke Kamboja? Diyakinin suami terus dikasih berita-berita yang positif. Jadi ini apa ya? Ya berdoa aja lah, semoga di sana nggak tergiur sama yang negatif. Terus di sana kerjanya juga ya berdoa semoga lancar ya. Semoga ini mau ngomong apa? Ya, semoga nggak mendapatkan hal-hal yang aneh-aneh lah ya, seperti yang berita-berita yang udah kita dengarkan gitu kira-kira ya. Oke. Sehat-sehat ya Mbak Eri ya, kami nggak mau ganggu berlama-lama lagi. Selamat istirahat, salam kami buat Dede Bayi di rumah. Ada yang mau disampaikan? Barangkali ada curhatan-curhatan atau permasalahan keluarga yang mau dibereskan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, oke. Terima kasih Mbak Eri ya. Terima kasih ya Mbak Eri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Itu dia Mas Edo yang bicara langsung dengan istrinya Mbak Eri di Purwodadi. Terima kasih sudah mengontak keluarganya ya. Rencana kapan mau kembali? Sekumpulnya lah.
Nanti kalau Udah bisa tabung. ada tabungan ya pulang. Kalau bisa ya lama nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Mas Edo ya. Iya, Terima kasih ya Mas semua ya. Kita cek lagi keadaan di sini boleh ya? Saya lihat lagi ya keadaannya. Terima kasih Mas Edo. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Kalau disebutkan ada isu scammer, perdagangan manusia segala macamnya, TPPO, perdagangan orang tuh. Gimana Mbak tanggapinnya? Ada shower juga di sini nih. Shower mandinya Pak. Coba lihat di sini sebentar. Ya, enggaknya. Itu dia. Coba masuk saya Pak ya. Iya. Ini shower. Oke, ini katanya ada air hangatnya. Kadang mati Oh, kadang hidup kadang mati. Tapi biasanya memang ada air hangat. habis ya dengan. Oh gitu, karena banyak orang ya. Oke, biasa yang pertama dapat air hangat. Iya. Yang terakhir enggak. Iya. Oke, coba nyalain aja ya. Oke. Airnya hangat nggak tuh? Coba. Udah mandi semua. Air lancar terus Pak sini Pak. Lancar Pak. Ya, biasanya begitu tuh. Biasanya dapat yang jatah pertama, kedua atau ketiga itu masih air hangat. Berikutnya biasanya dapat yang dingin tuh. Udah habis biasanya jatahnya. Sama. Jadi ada 2 shower, ada 1 toilet, ada 1 tempat buang air kecil ya Pak ya. Oke. Ini untuk di satu mes ini, untuk 28 orang. Iya Pak. Wah, gilirannya sulitan nggak itu Pak? Ada toilet umum Pak. Ada toilet umum juga di sana. Kita lihat sini wastafelnya. Wah, seperti inilah bentuknya. Kira-kira. Iya Pak, sama ya Pak proyek. Wah, airnya juga lancar ya Pak ya? Lancar terus Pak. Dan ini terakhir nih tempat sepatu nih. Iya, tempat Coba lihat nih. Ini tempat sepatu menunjukkan bahwa memang kerjanya memang kasar lah ya Pak. Iya, memang sipil, Pak. Sipil ya Pak ya. Semen semua. Wah, seperti ini nih bentukannya nih. Bapak-bapak, terima kasih ya Pak ya. Kami maaf sekali untuk mengganggu Bapak semua, tapi semoga Bapak dalam keadaan sehat. Amin. Dan sekali lagi, salam kami. Saya Abraham Silaban, saya host dari program AB Plus di iNews. Dan kami hadir di sini untuk memastikan apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, bahwa Bapak semua dalam keadaan baik-baik saja. Gitu. Kalau ada kelak terjadi apa-apapun, kami akan terus memantau itu semua. Terima kasih Bapak ya. Selamat bekerja. Apapun yang Bapak lakukan semua, lakukan yang terbaik. Dan jangan lupakan keluarga di rumah ya Pak ya. Apalagi Indonesia. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Bapak semua ya. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Sobat, saya akan menuju ke mes pekerja perempuan dan kita akan lihat seperti apa fasilitas yang mereka dapatkan. Assalamualaikum, dengan Mbak siapa namanya Mbak? Mela. Mbak Mela. Kok saya nggak enak rasanya kita masuk ke dalam ya? Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa ini? Iya, nggak apa-apa. Bener ini? Iya, benar. Kerja bagian apa Mbak? Saya engineer, Pak. Engineer? Oke. Kenapa kerja di sini pada akhirnya? Yang jadi pertimbangan kalau saya bahasa sih. Bahasa? Ya kan kalau di sini yang dipakai itu bahasa Inggris. Oke. Ya jadi saya ngelatih juga bahasa saya di sini. Oh, oke. Jadi sedang bekerja dalam bahasa Inggris gitu kira-kira ya? Oke. Itu lulusan sarjana ya Mbak ya? Iya. Sarjana di kampus mana dulu? Saya di Universitas Tarumanegara. Tarumanegara. Oh, oke. Lulusan tahun? 2022. 2022. Oke. Udah pernah kerja luar negeri sebelumnya atau ini pertama? Ini yang pertama sih. Ini yang pertama. Gimana? Semenjak 3 bulan kerja di sini? Nyaman sih Pak kalau saya di sini. Oke. Nggak takut sebagai perempuan loh Mbak, ada isu-isu yang nggak enak tentang pekerja migran di luar, apalagi di wilayah Kamboja yang katanya nggak punya MOU dengan negara Indonesia gitu loh. Oh, kalau saya pribadi sih yang pasti kita sebagai calon pekerja tuh pasti kan
scanning juga Pak perusahaan yang mau kita lamar. Gitu loh, scanning terlebih dahulu. Kalau kita memang niat kerja benar, legal, ya kita nggak takut. Kalau disebutkan ada isu scammer, perdagangan manusia, segala macamnya, TPPO, perdagangan orang tuh, gimana Mbak tanggapinnya? Kalau di sini sih saya ngerasa aman sih Pak. Aman. Karena sebelumnya saya udah cari tahu juga. Dan saya ngerasa di sini kan kita legal gitu loh. Kalau kita nggak, ya menurut saya semua negara pasti punya sisi gelap Pak. Jadi kalau kita memang niat positif benar, ya kita menghindari hal juga yang kayak gitu. Ya. Gitu sih. Terima kasih Mbak Natasha ya. Dengan Mbak siapa Mbak? Sorry, Mbak. Mela. Mbak Mela bagian apa Mbak? Saya di interior Pak. Interior ya? Ya, engineer interior. Oke. Udah berapa lama Mbak? Sama 3 bulan. 3 bulan juga. Ya. Oke. Kerasan di sini Mbak? Kerasan. Ini pertama kali kerja di luar negeri? Iya. Oke. Dengar isu yang nggak enak dan lain sebagainya itu gimana? Saya selama ada working permit, terus proyeknya jelas, itu saya merasa aman aja sih Pak. Terus sebelumnya tuh teman saya udah di sini, jadi saya udah tahu gitu. Nggak pernah ada dengar yang aneh-aneh? Kalau dengar tentang Kamboja ada, tapi Ada. kalau di sini enggak sih Pak, aman. Oke. Selalu ada isu tentang yang aneh-aneh itu, tapi dipastikan bahwa punya keyakinan bahwa semuanya baik-baik di sini. Iya. Oke. Dan fasilitasnya juga di sini ya? Ada berapa orang yang tinggal di sini, Mbak Mela? Satu kamar berdua. Oke. Terus ini fasilitasnya oke banget sih Tuh, Pak. ada AC juga ya? AC, terus ada water heater. Ada water heaternya? Ada. Oke, luar biasa. Iya, jadi di sini tuh kami nggak mikirin biaya hidup lagi gitu. Oke. Wifi juga gratis? Iya, wifi. Dari Terus kami nggak dikenain biaya kayak listrik gitu, enggak. Oke. Sehat-sehat semuanya ya, Pak Iya. ya. Doa kami yang terbaik untuk Mbak semua di sini. Tujuan kami cuma satu, kami bukan lancang datang ke sini, masuk ke kamar seperti ini. Ini bukan apa yang kami mau tunjukkan, tapi yang kami tunjukkan adalah kami ingin detail, kami ingin lihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa keadaannya memang seperti apa yang Mbak sampaikan. Kasih Mbak ya, thank you ya Mbak. Thank you. Kasih. Halo Pak. Hello. Hello. Hello there. You good? You good? Where do you come from? Bangladesh. Bangladesh. So you are a foreigner. Okay. 3 years working, is it good? Yeah. Okay. You know Indonesian around here? Indonesian friends? Are they good? Good. Okay. Thank you. What's your name? Lisa. Thank you. You from Bangladesh as well? Okay. Okay. Have a good day. Hello. Where do you come from? Local? Local. From Cambodia? You're from Cambodia? Cambodia. Cambodia. ឥណ្ឌូនេស៊ីមកនេះឆ្ងាយទៅឆ្លងកាត់ប្រហែលប្រទេសហើយទៅខុសច្បាប់មកយក And ខ្ញុំអត់ព្រមដឹង if you say that the Indonesian come here illegally, that might not be true. Usai bertemu dengan warga Indonesia di sebuah lokasi proyek pembangunan gedung pencakar langit Kamboja, saya pun berbincang dengan salah seorang pengusaha ternama di sana. Dirinya dikenal dengan sebutan Mr. T. Kepada saya, Mr. T bercerita banyak warga negara Indonesia yang bekerja membantu proyek konstruksi miliknya. Mr. T, thank you for having us. Yeah. Okay. Mr. T, it's your my nickname. Nickname. Yes. So your complete name is? Complete name is Ratana Sompat. Ratana Sompat. Ratana Sompat. Ratana Sompat. Itu adalah nama Mr. T alias Mr. T tadi. Mr. T. Yep. Tell me about your role in this business. Oh my, this is my place. Oke. Jadi ini adalah tempat dari Mr. T. Yeah. He the chairman of the company. The chairman of the company. Yeah. Okay. It's a casino project under the company owned by him. Chair as a chairman.
called Lionheart Group. I see. We heard that a lot of Indonesians work here. Is it true? Indonesian who are working in Kampung Dewa here around from 3 to 400. It's not only Indonesian but other nationality as well. I see. So more than 400 workers here from Indonesia. Foreigner. Oh, related to the construction project. Yeah. We heard that a lot of workers here, especially coming from Indonesia, are unprocedural workers. I mean, just like entering to a country in a legal ways. Is it true? For me, all the staff, people who come to work here are fully legal, lawfully worker. មានទាំងផ្លូវការងារមានទាំង visa ចូល They have visa, they have work permit. Okay. Yeah. This morning, there are a group of authority to check the identity and the credentials. Legal, yeah, the identity and the work permit of the staff who are working here. Okay. So ក្រៅពីនឹងទៅមកខុសច្បាប់ខ្ញុំដូចអត់ទៅជឿទេព្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីមកនេះឆ្ងាយទៅឆ្លងកាត់ប្រហែលប្រទេសហើយទៅខុសច្បាប់មកខ្ញុំ And ខ្ញុំអត់ទៅដឹង if you say that the Indonesian come here illegally, that might not be true. Because Indonesia is far away from here, not a neighboring country. Because if they come here, they have to come through 3-4 ប្រទេស 1-2 country already before they arrive here. So how can they come illegally? I see. បើធ្វើការឡើងនេះគឺអ្នកដែលមានក្រុមចំណុះរបស់យើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែយើងឲ្យធ្វើប៉ុន្តែអានេះគឺក្រុមហ៊ុន Whatever, but for those Indonesians who come and work here, they must have all legal documents. Before we sign the contract. The passport, visa, and promote យើងធ្វើទៅ work permit ឲ្យទៀតហ្នឹងហើយយើងយកទុនធំយើងមិនខុសច្បាប់ទៀត Because this project is very big and everything must be legal. Is there any regularly screening inspection? Yeah, as what he just said, because the authority randomly visit here. Okay, 3 months, 6 months, or 1 year up to them. I think the same because in Cambodia there is a labor law and the law that prohibit that. For if we want to do something illegal, why we need to choose the worker from Indonesia? Because a lot of Vietnamese or Thai who come to here without legal document, we cannot accept. So, are they well treated here? Are the workers well treated here? តើបុគ្គលិកទាំងអស់នៅកន្លែងនេះយើងបើយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគាត់បានត្រឹមត្រូវ ត្រឹមត្រូវមានតែពួកគាត់មកហើយអត់ចង់ទៅវិញទៀត Yeah, they are well treated. Most of them they come to work here, they don't want to go back. Setelah kami menapaki Kamboja, kami mendapatkan banyak informasi dan temuan di sana. Saya Abraham Silaban mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk menanyakan perlindungan negara terhadap para pekerja migran jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami temukan di sana bahwa mereka bekerja di sektor konstruksi, perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Mereka berangkat secara mandiri. Andai kata terjadi apa-apa dengan mereka, misalnya Pak, kemana mereka harus melapornya? Sobat, saya Abraham Silaban, saya diterima oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda Nugraha. Terima kasih Pak sudah menerima kami, Pak. Terima kasih Pak Abe. Iya, kami bergerak ke Kamboja, Pak. Kami ada di Sihanoukville dan kami mencoba untuk melihat warga negara kita yang bisa kami akses di sana adalah para pekerja yang sedang bekerja dalam konstruksi di salah satu bangunan yang ada di daerah Sihanoukville. Sesungguhnya berapa warga negara Indonesia yang prakteknya per hari ini bekerja dan menetap di sana, Pak? Ya. Terima kasih Pak Abe, ini menarik ya ketika kita bicara fenomena yang ada di Kamboja. Ya. Ya, jadi memang berdasarkan catatan KBRI Phnom Penh,
data lapor diri, artinya warga negara kita yang aktif melakukan lapor diri kepada KBRI 17.000. Namun KBRI juga bertanya kepada imigrasi Kamboja dan berdasarkan data imigrasi Kamboja, warga negara kita yang memiliki izin tinggal menetap di Kamboja 89.000. Wow, hampir 5 kali lipatnya ya Pak? Ya. Bahkan 6 kali lipat mungkin. Ya, jadi ini yang menjadi titik awal permasalahan kita. Ya. Banyaknya warga negara kita yang berada di Kamboja namun tidak lapor diri, sehingga berbagai macam langkah pelindungan itu tidak optimal diberikan oleh perwakilan RI, karena akhirnya mereka tahu ketika sudah ada masalah. Begitu besarnya ya, diskrepensi antara yang lapor diri dengan yang memiliki izin tinggal. Berdasarkan data dan assessment yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh, most likely mereka mayoritas bekerja di sektor judi. Ya, baik itu judi kasino maupun judi online. Ya. Dan ada beberapa yang online scam. Ini kompleks. Sektor judi memang merupakan sektor yang legal di Kamboja. Ya. Namun Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran bisa disebutkan bahwa kita tidak menempatkan warga negara kita untuk bekerja di sektor yang dilarang undang-undang. Jadi dapat kami pastikan bahwa para WNI yang bekerja di sektor judi di Kamboja itu berangkat dari Indonesia tidak sesuai prosedur ketenagakerjaan sebagaimana diatur Undang-Undang 18. Yang kami lihat di depan mata kepala kami sendiri bahwa betul bahwa daerah itu memang marak kasino, karena di tempat itu memang disebutkan betul secara legal dioperasikan kasino. Bahkan perhotelan pun di sana Pak memang mewajibkan tempat-tempat itu memiliki kasino sebagai lokasi destinasi wisata yang bisa menambah devisa negara Kamboja. Tapi lepas dari itu, kami juga bertemu dengan warga negara Indonesia yang bekerja di sektor lain, Pak. Kami melihat mereka bekerja di sektor konstruksi, sipil, dan lain sebagainya. Bagaimana perlindungan kepada orang-orang ini, Pak? Satu, dari assessment yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh, dari 89.000 itu, kita duga 60% diantaranya bekerja di sektor judi. 40% diantaranya yang lain bekerja di sektor yang mensupport industri judi, seperti tadi hotel, restoran, ya, dan juga mungkin ada beberapa yang pekerja bangunan. Mekanisme pelindungan yang kita siapkan di Kementerian Luar Negeri dan di perwakilan RI itu menjangkau setiap warga negara kita. Apakah yang bersangkutan berstatus legal maupun ilegal, kita tetap akan lindungi. Namun tentu lebih jauh daripada itu, bentuk perlindungannya tentu akan sangat berbeda. Mana yang bekerja legal dan mana yang ilegal. Belakangan marak disebutkan mereka adalah korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, gitu Pak. Bagaimana mengidentifikasinya sesungguhnya? Apakah mereka adalah korban dalam hal ini? Jangan-jangan mereka adalah pelaku? Ada 3 unsur yang harus terpenuhi untuk menjadi korban TPPO. Tindakan itu contohnya ada rekrutmen, ada harboring, ada transporting. Kemudian cara itu apakah ada unsur deception, penipuan, apakah ada unsur coercion, pemaksaan, apakah ada unsur debt bondage, penjeratan hutang, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk eksploitasi. Nah, kalau ketiga unsur itu terpenuhi, maka dia masuk dalam klasifikasi korban TPPO. Kita juga harus dalami mengenai mereka-mereka yang disebut sebagai korban. Tapi di sisi lain, ada yang merasa bahwa mereka berangkat dengan kesadaran sendiri. Mereka berangkat ingin mencari penghidupan untuk keluarganya di Indonesia. Bagaimana kita membedah isu itu, Pak? Bahwa sesungguhnya mereka adalah seorang yang berangkat secara mandiri untuk bekerja di sana, tapi di sisi lain kita menyematkan istilah mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi tentunya bekerja ke luar negeri itu merupakan hak setiap warga negara. Tentu niatannya adalah untuk memperbaiki taraf hidup. Silakan, itu adalah hak dari setiap warga negara. Namun lakukanlah melalui jalur yang benar sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017. Ada prosedurnya. Ikuti itu. Kalau diikuti, insya Allah aman. Kami temukan di sana bahwa mereka bekerja di sektor konstruksi, perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Mereka berangkat secara mandiri. Andai kata terjadi apa-apa dengan mereka, misalnya Pak, kemana mereka harus melapornya? Silahkan lapor ke perwakilan RI di
yang terdekat. Dalam hal ini kalau di Kamboja tentu ada di Phnom Penh. Oke. Itu mengenai mereka yang merasa bahwa dirinya adalah korban TPPO ketika mereka minta pertolongan. Di sisi lain juga mereka adalah pekerja yang berangkat secara mandiri. Yang pertama adalah bagaimana cara memastikan bahwa mereka itu benar-benar korban TPPO, Pak? Kita kan bekerja melalui undang-undang. Iya. Selama proses keberangkatan itu sesuai dengan prosedur undang-undang yang ada, tentu kita akan support. Nah, ketika di pintu perlintasan ada upaya-upaya pencegahan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural, itu adalah bentuk-bentuk antisipasi perlindungan kita terhadap berbagai macam kasus yang mungkin muncul dihadapi oleh mereka. Non-prosedural yang maksud bisa diidentifikasi tidak, Pak? Iya, contoh misalkan dalam beberapa kali penangkapan ya di titik keberangkatan, di airport gitu ya, mereka sudah dikumpulkan oleh calo-calonya, oleh traffickernya. Kemudian bisa dicegah oleh otoritas yang ada di bandara termasuk imigrasi. Itulah pelindungan kita. Jangan-jangan mereka terpaksa berbohong gitu karena pada akhirnya mereka sudah tahu bahwa akan ada kesulitan yang mereka hadapi di depannya, Pak. Andai kata mereka harus berkata jujur ingin bekerja, atau itu juga hak mereka, tapi di sisi lain kok mereka malah dipersulit dengan segala macam aturan yang dianggap buat ribet mereka. Ketika mereka berangkat sesuai prosedur, dan prosedur itu sekarang sudah sangat mudah. Kalau itu mereka lakukan, kami yakin tidak akan ada kendala. Oke. Seperti itu. Oke. Ada satu isu lagi yang kami dengar bahwa mereka itu tidak mau bekerja misalnya lewat penempatan dari PP2MI karena adanya potongan, adanya mafia-mafia yang juga turut bermain di sana. Bagaimana Bapak mencermatinya? Rantai proses penempatan, ya, perekrutan sejak dari desa itu begitu panjang. Ya, dan banyak yang menggunakan calo. Jadi warga negara kita harusnya by prosedur, sebetulnya warga negara kita yang ingin bekerja ke luar negeri, dia tinggal datang ke LTSA atau Disnaker. Semuanya akan dilayani di sana. Nah, cuman yang terjadi adalah justru calonnya yang proaktif datang ke desa-desa. Nah, warga kita ingin terima beres, nggak mau repot kan? Ya, betul. Seperti itu. Udah diurusin sama calonnya. Tapi namanya calo ya. Pertama, informasinya tidak bisa kita percaya. Satu. Dan kemudian ada penjeratan hutang di situ. Jadi ini sudah mafhum ya di banyak lama lah ya. Di banyak daerah-daerah asal pekerja migran. Namanya uang fit. Apa itu, Pak? Jadi si calo ini pada saat menawarkan pekerjaan, sebelum dia berangkat, keluarganya dikasih uang dulu 5 juta, 10 juta. Ini untuk meyakinkan keluarga bahwa tawaran pekerjaan itu kredibel. Belum kerja aja udah kasih duit. Nah, udahlah diterima uang. Siapa yang nggak happy? Belum kerja udah dapat uang. Tapi itu sebetulnya modus TPPO, yaitu penjeratan hutang. Karena begitu uang itu diterima dan kemudian si korban ini tereksploitasi di luar dan kemudian komplain, keluarganya komplain kepada si calo ini, loh, Anda kan sudah terima uang. Anda bayar dulu uang yang sudah diterima. Kalau mau dipulangkan, itulah bentuk penjeratan hutang. Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, sudah berbincang bersama kita. Terima kasih sekali lagi, Siap. Pak Yuda. Terima kasih, Bang.